Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tryout Kabupaten 2 untuk mata pelajaran IPA. Kalian simak baik-baik ya. Hari ini pembahasan tryout IPA akan disampaikan oleh Bapak Nur Taufik SPD. Selamat menyimak. Untuk yang pertama tadi bermasalah tentang rantai makanan. Intinya kita sampaikan aja pada anak-anak kita bahwa dalam rantai makanan itu ada produsen, ada konsumen. Yang harus dipastikan anak-anak itu adalah paham rantai makanan, urutan rantai makanan. Pastikan ya Bapak Ibu, kita berbicara rantai makanan, nanti ada lagi jaring-jaring makanan dan seterusnya. Kita dengan gambar aja kita sampaikan pada anak-anak bahwa rantai makanan itu pokoknya yang pertama harus ada produsen. Produsen itu pasti tumbuhan hijau, akan ada yang lain. Baik di rantai makanan, di jaring-jaring makanan, itu pasti sampaikan pada anak-anak kalau itu warnanya hijau itu tumbuhan, itu adalah produsen. Itu harus berada di paling depan. Barisan omnivora dan karnivora atau omnivora dan herbivora itu hanya herbivora saja gitu. Bisa herbivora. Nah, barisan kedua ini harus bisa makan produsen, harus bisa dimakan konsumen tingkat ketiga. Nah, dalam soal itu yang keluar ternyata di situ ada bagan rumput, ada bagan X, ada bagan ular, dan ada bagan elang. Nah, tentunya dari sini anak-anak sudah paham juga ya. Berarti dia harus bisa makan rumput, harus bisa dimakan ular. Di sini juga ini sebagai contoh. Ini ulat. Ulat ini bisa makan rumput. Ulat mungkin kalau di sini ada pohon jambu, ya seterusnya pokoknya gitu ya. Berarti ulat ini harus bisa dimakan ayam. Bisa nggak Pak kalau ulat ini langsung dimakan kodok? Ternyata bisa menurut dia ya. Tapi memang kelazimannya tidak lazim. Tapi ulat itu harus menjadi ya dapatkan literasi bahwa sebagai contoh di sini ulat dimakan kodok. Nah, untuk anak-anak kita sampaikan cukup dengan gambar-gambar seperti ini aja. Saya kira di masa PDR akan lebih asik daripada kita hanya akan memberikan tulisan yang terlalu banyak. Kemudian yang kedua, pastikan pada anak-anak bisa memprediksikan bila salah satu anggota rantai makanan itu hilang. Misalnya, ketika di sini ulatnya hilang, apa yang akan terjadi? Anak suruh memprediksikan aja sambil bersama-sama kayak gini ya. Oh, ulatnya hilang, berarti ininya bertambah. Berarti belakangnya yang belakang ular ini akan berkurang. Bagaimana jika kodoknya berkurang? Oh, yang akan bertambah adalah belalangnya misalnya, kataknya misalnya, dan seterusnya. Nah, ini saya yakin anak-anak kita sudah paham, sudah tahu, hanya tidak paham atas soal yang dimaksud itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita akan coba di dalam soalnya. Nah, Bapak Ibu ini ada soalnya, muncul itu ada rumput, X, ular, dan elang. Nah, ini sebenarnya boleh orek-orek aja anak-anak kita itu. Ini dicorek. Berarti X ini harus bisa makan rumput, harus bisa dimakan ular. Apa sing iso kuwi? Apa yang bisa? Yang bisa coba kita masukkan ulat. Ulat itu bisa nggak makan rumput? Oh bisa. Lazim nggak dimakan ular? Tampaknya ular itu tidak begitu suka dengan si ulat ya. Coba kita lihat tikus. Tikus mau nggak makan rumput? Pak, itu rumput terlalu luas Pak. Lah padi itu kan bagian dari rumput gitu ya. Nah, ini mungkin kalau akan arahnya ke situ nanti juga pelajarannya akan lebih mengembang lagi ya. Tapi
Itu anak juga tidak salah bahwa padi itu bagian rumput-rumputan ya, salah satunya dia beruas dan seterusnya. Nah, tapi di sini tidak spesifik padi. Bisa nggak makan rumput? Bisa nggak tikus ini makan rumput ini? Wah, yora iso. Ya sudah, kita misalnya masih bingung, keep aja dulu, biarkan. Terus ini bisa Pak dimakan ular, ya wes dikip sih. Sekarang ada kelinci. Kelinci itu ini rumput secara umum. Misalnya ada rumput macam-macam. Iya Pak, memang si kelinci itu makannya wortel misalnya. Ada kok yang ngayal kayak gitu. Ya biarin aja kita. Nah tapi mau nggak dia itu makan rumput? Oh iya, mau nggak makan padi? Padi katanya rumput itu. Nah saya yakin dia nggak akan makan gitu ya. Nah terus kita bisa nggak sih kelinci ini dimakan ular? Oh mau Pak, ular itu makan kelinci itu mau. Berarti kita pilih tikus atau kelinci? Kalau kelinci itu makannya padi katanya rumput. Padi gitu, kita sampaikan aja. Padi yang maksud biji padi atau pohon padi gitu ya. Nah makanya di sini kita cermati bersama-sama. Ini mungkin ya anak-anak banyak salahnya ketika dia berpikir bahwa tikus itu makan rumput. Rumput yang dimaksud adalah padi. Rumput yang dimaksud oleh anak itu adalah padi, itu bagian dari rumputan gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah C. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sampaikan materi di atasnya dulu. Nah kita lanjut, mungkin ada komentar langsung aja ya Bapak Ibu ya. Nah, di selanjutnya soalnya itu berkaitan dengan materi pokoknya adalah adaptasi. Untuk itu anak-anak kita harus paham dulu makna adaptasi dulu. Makna adaptasi, tujuan adaptasi, jenis adaptasi, ini sudah dibahas di kelas sebelumnya ya. Kita sampaikan aja. Nah, dalam soal memang selama ini yang keluar adalah mempersamakan adaptasi dua makhluk hidup berdasarkan gambar, berdasarkan mungkin ilustrasi gambar ya yang selalu keluar. Nah itu sampaikan dulu setelah anak paham bahwa adaptasi makhluk hidup itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup, fungsinya adalah untuk mempertahankan diri, untuk mencari makan dan seterusnya. Nah, kita ajak anak untuk analisis. Pertanyaannya itu adalah persamaan. Persamaannya apa? Ada kelelawar, ada burung hantu. Yang pertama anak harus paham dulu gambar ini gambar apa lah ya. Pasti kan kalau gambar pancingan kita adalah gambar seperti ini adalah gambar pancingan saya ya. Tak berikan seperti ini ketika memberikan materinya. Nah, kemudian kita lihat, dilihat dari bulunya gimana, dilihat dari mukanya ini gimana, matanya gimana, kakinya mungkin gimana, dan seterusnya. Ini kita tunjukkan kelelawar, gimana dari sayapnya, gimana dari kakinya, gimana cara tidurnya, dan seterusnya. Itu bagian dari adaptasi tadi ya, materi awalnya. Nah, kita coba. Kita lihat kelelawar dan burung hantu berpelanjut. Oh, dia memiliki pendengaran yang bagus Pak. Oh ya, terus gimana? Biarkan dia berkembang terus. Oh ternyata dia mampu, dia akan atas apa yang dia pahami pasti dia akan menyebutkan ekolokasi. Nah, ekolokasi itu apa? Nah, fenomena saat ini yang kita jarang ungkap pada anak-anak bahwa kita hanya hafalkan aja kelelawar itu punya kemampuan ekolokasi. Ekolokasi itu sebenarnya kayak apa sih? Sebenarnya dia mampu memancarkan dan menerima kembali gelombang yang telah dia pancarkan. Nah, itu perlu kita ungkap. Gimana dengan sayapnya? Sayapnya tadi berupa selaput tipis. Gimana cara berkembang biaknya? Ini kan bagian dari semuanya adaptasi semua ya Bapak Ibu. Nah mungkin masih ditambah lagi gimana dengan bentuk kakinya, pernah 3 tahun lalu keluar, kita sempat ketolongan juga ya. Nah yang kedua kita lihat burung hantu. Gimana burung hantu memiliki penglihatan? Oh ini podo-podo hewan malam,
sing siji duwe pendengaran, sing siji duwe penglihatan. Yang kedua, dia memiliki sayap berupa bulu-bulu halus. Di sini sayapnya berupa bulu halus, di sini berupa selaput tipis. Iki piye ya? Jadi kita ajak anak-anak kita benar-benar apa ya? Merasa mengalami apa yang dia pelajari. Jadi bukan memang hafalan, tapi hafalannya itu dia paham gitu loh. Maksud dari ajakan saya ketika saya ajak untuk ke materi ini. Nah, selanjutnya mampu terbang tanpa bersuara. Apakah yang ini tidak mampu terbang tanpa bersuara? Oh iya. Kenapa itu? Nah, selanjutnya ada lagi berkembang biak dengan cara bertelur. Oh, ini bertelur, ini beranak. Nah, ini nanti akan berkait semua dari materi ini. Lehernya mampu berputar 180 derajat. Ini punya leher enggak? Gitu ya, dan seterusnya. Nah, coba kita aplikasikan pemahaman ini pada sebuah soal jika hal itu keluar. Nah, kebetulan ini kelelawarnya menggantung, tapi tadi kita belum sempat sampaikan di bukunya. Nah, ini analisisnya memang harus di hewannya ya. Jadi tunjukkan aja gambar-gambar itu. Nah, pertanyaan itu apa sih? Dia bilang anak itu terinspirasi gitu ya. Saya senang banget kalau ada anak yang bilang siapa yang idola gitu. Idola saya adalah ayah, bunda saya gitu. Itu dan saat itu cukup jarang gitu. Tapi kalau misalnya itu bisa keluar dari anak gitu ya, karena beberapa kali survei kami juga menemukan. Tempatku sudah mood semua ya? Oh iya. Oke, sudah ya. Kesamaan adaptasi yang dimiliki oleh hewan gini. Kesamaan adaptasi yang dimiliki oleh kedua hewan tersebut adalah, kita lihat yuk, memiliki kemampuan ekolokasi. Yang punya ekolokasi tadi adalah kelelawar, sedangkan si burung hantu nggak punya. Corek, rakanggu, langsung suruh coret aja di kertasnya dia. Nanti ujiannya kan offline, jadi kertas, corek aja gitu ya. Yang kedua, memiliki kemampuan terbang lambat. Apakah gitu? Ya, bisa jadi ya. Ya wis, engko sik. Memiliki pendengaran yang tajam. Apakah dia punya pendengaran yang tajam? Oh iya, yang ini hewan malam loh. Punya enggak ya? Oh, kita lihat strukturnya. Loh, di mata kayak gitu. Nah, di bagian mana? Mestinya sebagai hewan malam yang dia tidak memiliki apa ya, dia hidup dalam ruang yang gelap. Memang si burung hantu itu penglihatannya lebih bagus daripada pendengarannya. Maka burung hantu ini lebih terkenal dengan matanya, sedangkan kelelawar karena matanya itu hanya bisa membedakan warna gelap dan terang. Yang ini punya kemampuan ekolokasi, sedangkan yang ini enggak. Oh iya, ngosek nengke baik. Sekarang D, penglihatan yang tajam. Dia enggak, dia iya. Berarti tinggal kita punya B dan C. Nah, sekarang kita akan coba analisis dari kemampuan terbang. Terbangnya dia, dua hewan ini, itu berdasarkan kepakan sayapnya. Kalau kepakan sayapnya dia halus, apakah dia akan bisa terbang? Berarti yakinkan pada anak-anak seperti itu. Dia akan bisa terbang ketika dia berdiri. Agak lebih cepat gitu ya. Meskipun hasil terbangnya belum tentu cepat begitu ya. Jadi ini mau tidak mau jawabannya adalah C. Dia ada di kemampuan, dua-duanya ini ada di kemampuan pendengaran. Begitu. Jadi jawabannya adalah C. Mungkin kesalahan dari anak-anak kita, saya atau menjawab di D atau menjawab di B gitu ya. Yang jelas tadi kesalahannya termasuk, keberhasilannya termasuk kecil, jadi kesalahannya besar. Itu kita lanjut. Yang selanjutnya pada
materi daur hidup makhluk hidup. Kalau kita tilik soalnya dulu ya. Nah, soalnya itu sebenarnya sepele. Hanya hewan dewasa, bertelur, nimfa, dan hewan muda, hewan dewasa. Pertanyaannya juga ini, kesamaan daur hidup, hanya mempersamai daun hidup. Ini Bapak Ibu, kalau kita akan tilik selanjutnya, ini memang menurut saya itu tidak ada jawabannya. Kenapa? Ajakan kita untuk mengerjakan soal seperti ini pada anak-anak, suruh aja nulis bahwa di sini pastikan sempurna atau enggak sempurna. Delok sempurna atau tidak sempurna, ini ming orang duwe sayap, langsung lingkari aja, tidak sempurna. Delok yang tidak sempurna, kepek. Nah, ini juga akan asik loh. Kepek ini ketika kita lihat, ada yang namanya ladybug itu ya, ada kepek secara umum ya. Ini ada yang mengatakan tidak sempurna, ini sempurna gitu. Mengalami pupa. Oke, ini nggak bisa berarti. Kita lihat ada kecoa. Kecoa itu cilik yo, meh podo karo induknya. Berarti tidak sempurna. Lalat cilik uget-uget. Colehe ketika hasil dari telur uget-uget berarti nggak bisa. Corek. Rayap. Pak rayap rung tawero. Semut. Oke, nah semut saya yakin sudah sering disampaikan pada murid ya, bahwa semut kecilnya itu adalah larva. Berarti ini nggak bisa, corek aja. Capung dan ngengat. Capung dulu pernah kita sampaikan bahwa capung itu ada yang sempurna, ada yang mengatakan tidak sempurna. Bahkan yang terbaru menyatakan sempurna. Ngengat itu kupu-kupu gede. Kupu-kupu gede berarti mengalami yang namanya larva. Berarti mungkin. Berarti ini Pak Bu, ini tidak bisa kita sampaikan, tidak ada jawabannya. Mudah-mudahan di nomor 13 ini ada revisi. Kita lihat, kembalikan pada materinya, bahwa materinya adalah daur hidup makhluk hidup. Pak, Bu, daur hidup makhluk hidup itu jangan disamakan bahwa semua makhluk hidup itu mengalami metamorfisme. Jadi, daur hidup makhluk hidup itu adalah hewan mengalami daur hidup dan mengalami metamorfisme. Untuk sampaikan pada anak, yang mengalami metamorfisme, pastikan semua pasti bertelur. Tapi tidak semuanya yang bertelur itu mengalami metamorfosis. Gitu ya. Terus yang namanya daur hidup, yang berdaur hidup, semua yang beranak itu mesti daur hidup. Nah, selanjutnya dalam materi ini pastikan anak bisa membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, karena yang keluar selalu saja tentang metamorfosis. Tapi kuncinya tadi ya, tentang daur hidup itu tidak semua makhluk hidup itu mengalami metamorfosis. Tapi daur hidup itu ada dua. Daur hidup makhluk hidup itu ada yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Yuk kita bahas tentang metamorfosis. Pastikan Pak Bu, bahwa yang namanya metamorfosis itu pasti setelah bertelur itu pasti berbeda dengan induknya. Kebetulan yang terkenal itu adalah kupu-kupu. Kemudian kalau ditentangkan dengan si kata, kita kadang menjelaskan pada anak juga bingung juga ya. Nah, kupu-kupu kita lihat, kupu-kupu bertelur. Telurnya itu larva. Larva makannya apa? Daun. Kupu-kupu makannya apa? Nektar. Podo ora? Wis ora podo. Terus lagi, kupu-kupu bergeraknya pakai apa? Sayap. Larva bergeraknya pakai apa? Perut ya, kaki ya, meskipun itu kecil-kecil sekali, ya wes berarti mengalami metamorfosis. Gimana kalau kita bandingkan dengan kata? Kata itu dewasanya kata. Nah, setelah bertelur, telur kata itu tidak seperti kata lagi. Dia itu berada di dalam air. Di dalam air dia makanannya adalah plankton ya.
Sedangkan kata makanannya adalah serangga. Podo apa beda? Beda, Pak. Berarti wes satu bukti metamorfosis sempurna. Kata nafasnya nganggo apa? Oh, paru-paru, Pak, karo permukaan kulit. Nah, sekarang cebong, larvanya dari kata kan cebong. Cebong itu bernafasnya pakai apa? Insang. Beda meneh loh. Ya. Kemudian perbedaan yang mencolok apa? Perbedaan mencolok lagi adalah cara geraknya. Cebong itu dengan apa ya? Dengan siripnya, ada siripnya kan, ada apa? Ekornya juga. Sedangkan si kata itu menggunakan kaki. Wes, ketemu kuncinya dari metamorfosis sempurna. Yuk kita lihat yang metamorfosis tidak sempurna. Tadi yang saya katakan bahwa yang tidak sempurna itu setelah bertelur itu bentuknya hampir sama dengan induknya. Wes, mau dijenengi nimfa kayak mau apa saja, mau hewan kecil lah, luweh. Yang penting anak harus paham ini ketika muncul sebuah gambar. Nah, kecoa dewasa itu punya sungut. Dia juga punya sungut. Kecoa dewasa punya kaki. Dia punya kaki. Kecoa dewasa punya sayap. Dia punya sayap. Dia tidak punya sayap. Nah, inilah yang selanjutnya kita sebut sebagai metamorfosis tidak sempurna. Bentuk anaknya itu hampir mirip dengan induknya. Nah, ketemunya kuncinya ada di situ. Nah, insya Allah ketika muncul soal yang seperti ini, katakanlah kalau jadi bonus sudah nggak masalah. Tapi ketika nanti menganalisa kayak gini, ya kuncinya apa ya? Saya nggak membawa. Saya dalam mengunci anak-anak saya tak kasih bonus ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini minggu di Kabupaten 1 sudah keluar, Kabupaten 2 keluar lagi. Kita sampaikan pada anak-anak tentang sistem pencernaan, urutannya kayak gitu. Yang selalu keluar itu adalah fungsi dari alat ini. Tunjukkan aja Bapak Ibu kepada anak-anak kita, gambar aja. Neng mulut yo nopo? Oh, cara nelan karo ada makan, ada ngunyah. Di ini ada gerakan apa? Di sini ada gerakan apa? Ini apa? Secara daring mungkin dengan anak-anak kayak gitu aja. Dan yang enzim kemarin di pertemuan di materi terlalu kita pakai. Di perut itu selalu perih, perih ono pepsin, renin HCl, pepsin mengubah protein jadi pepton, renin mengubah protein jadi asam amino, protein susu mengendapkan protein susu ya. Terus ada perih karena asam itu apa ya? Oh, membunuh kuman dan melunakkan makanan. Seterusnya akan nanti kalau di pankreas. Nah, gitu. Ini pastikan enzim-enzim kayak gini. Awal tentang materinya pakai yang sebelumnya. Kenapa masih salah ya? Mungkin karena di sini Pak Bu, yang ditunjuk itu tidak biasanya. Kalau biasanya itu ditunjukkan di ususnya, kebetulan ditunjukkan pada pankreasnya sebagai penghasil, sehingga anak-anak lupa mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau pepsin untuk mengendalikan ini, mungkin dia tidak paham dengan gambar. Ini yang paling beda adalah jawabannya. Mengubah protein jadi pepton. Oh, ini pepsin. Langsung suruh corek aja di sini di anak-anak. Membunuh kuman yang terbawa makanan. Oh, ini adalah HCl-nya. Mengasamkan makanan. Oh, ini HCl-nya. Mencerna protein. Berarti ini yang ada di lambung apa ya? Nah, yang ini mencerna protein jadi asam amino. Oh, ini amilase karena ada ase kemarin yang saya sampaikan seperti itu. Nah, ini anak-anak suruh coret-coret aja di dalam soalnya nanti. Nah, kita lanjut tentang perubahan wujud. Tentang perubahan wujud, pastikan anak-anak mampu paham tentang sifat-sifat benda, baik itu gas, padat maupun cair, maupun sifat benda yang misalnya kertas, plastik dan seterusnya, itu harus disampaikan juga pada anak-anaknya. Terus perubahan benda
Pak Bu, kita memakai yang di sini nggak usah, yang di sini jangan menjadi sebuah perdebatan lagi, padat ke gas itu menyublim dan seterusnya. Ini sudah nggak menjadi masalah bagi kita ya. Nah, itu seperti itu harus kita sampaikan juga pada anak-anak. Nah, selalu saja yang muncul adalah ini kan, manfaat perubahan bentuk benda, perubahan berbenda, dan kalau kita mengarah pada kisi-kisinya ya persamaannya. Nah, kebetulan munculnya itu adalah persamaan. Nah, ketika kita mampu ini, anak-anak kita menguasai ini, berarti dia nanti akan mampu menguasai ini. Ini kebetulan anak-anak banyak yang salah, berapa persen tadi nanti bisa dilihat dalam dalam share-sharean kami nanti. Nah, ini peristiwa. Ini anak memang harus paham dulu. Ini peristiwa apa toh? Oh, batik Pak. Suruh nulis aja. Oh, ini peristiwa membatik. Membatik nggak apa malam. Malam ben iso ditulis di sini harus kudu dipiake, kudu dicairkan. Dia cairkan. Oh, dididihkan, dipanaskan. Kemudian yang bermanfaat ketika dia mencair atau ketika dia membeku. Nah, ini akan menjadi jawaban macam-macam dari anak-anak kita. Baru kita arahkan. Oh, dia itu akan bermanfaat ketika dia bisa menempel di sini, di kertas ini, di kain ini, dan dia bisa menempel di kain ini karena dia membeku. Nah, berarti kita harus tahu ini. Memasukkan air dalam freezer itu apa toh? Oh, membeku. Oh, cocok. Sebenarnya kan gampang ya. Terus merebus air sampai mendidih. Nah, ini manfaatnya adalah membunuh kuman. Ini yang dimanfaatkan memang ya. Kumannya mati, tapi di sini bukan mendidihnya, tapi memadatnya. Menjemur padi pada siang hari, ini adalah menguapkannya. Ya. Berarti nggak sama lagi. Penyulingan kayu putih itu adalah pengembunannya, nggak jadi lagi. Yang pastikan ini perubahannya itu dari cair ke padat. Ini dari cair ke padat. Jadi jawaban peristiwa yang sama itu adalah A. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya tentang materi gaya. Materi gaya, anak-anak kita harus paham makna gaya, jenis-jenis gaya, pengaruh gaya. Paling dasar yang memang harus kita cobakan pada anak-anak itu adalah kita coba pakai kertas kayak gini. Paling awal kita pakaikan, anak harus paham ini. Oh, gaya, ini gaya semula yang seperti apa jadi seperti apa. Oh, mengubah bentuk benda. Terus dari gaya itu bisa diapakan toh? Pastikan Bapak Ibu bahwa gaya itu dapat mengubah kecepatan benda. Kecepatan benda kalau seperti ini kan 0 kecepatannya. Karena gaya jadi lebih dari 0. Nggak kelihatan ya? Aduh, gimana ya? Oke lah, diajak aja meremes kertas. Nah, kertas yang semulanya itu bagus jadi kayak gini kelihatan enggak? Foto apa? Kertas ini kelihatan enggak? Kelihatan. Ya, kertas itu semula seperti ini. Nah, karena ada gaya otot saya ini, kertas jadi seperti ini. Oh, itu berarti jelas mengubah bentuk benda. Akibat apa? Gaya. Nah, kemudian lagi. Karena gaya lagi. Semua kertas seperti ini, diem. Kemudian ditampel oleh temennya, plok. Diem itu kan 0, bergerak. Oh, mengubah kecepatan benda. Kecepatan benda itu kalau di lagi, semula kecepatan seperti ini, makin cepat, tapi semula seperti ini, terus melambat. Nah, kecepatan benda ada 2, mempercepat atau memperlambat. Yang ketiga adalah mengubah arah gerak. Kalau semula kalau diam itu punya arah gerak nggak? Nggak punya ya. Arah geraknya 0 kan? Adanya kertas, adanya alat ini saya pukul tas gitu. Berubah arah geraknya kan? Kecepatannya juga berubah. Nah, dari hal-hal sederhana itu kita ajakkan anak-anak untuk melakukan riset sederhana aja. Nah, kemudian jenis-jenis gaya, semoga ini hafalan ya. Kemudian pengaruh gayanya tadi sudah kita sampaikan. Nah, selanjutnya nanti tentang gambar aja ada di situ. Nah,
Ini gambar-gambar sampaikan aja bahwa ini apa sih yang dimanfaatkan, gaya apa sih, ini gimana sih, ini apa, dan seterusnya. Bikin pertanyaan-pertanyaan pemantik aja Pak Bu. Oh, ini nek nganggo. Misalnya ini ya, kelihatan ya, saya tunjukkan seperti ini, kelihatan nggak? Pakai ini kelihatan ya. Nah ini kalau parasutnya nggak ada gimana? Oh, kecepatannya sangat tinggi. Kalau misalnya pakai parasut, oh kecepatannya sangat rendah. Oh, gaya apa tadi? Gaya gesek dan seterusnya. Nah ini yang kita sampaikan pada anak-anak, biar pengetahuan yang dia miliki, sudah dia miliki, dia sampaikan sehingga akan lebih membekas pada anak-anak kita. Nah ketika dia mendapatkan soal dan anak sudah paham dengan ini, membaca soal ini, nah Pak Bu, salah satu kunci mempercepat di kelas saya itu adalah nek ono tabel deloken pertanyaannya sih, terus corei sih penting, rasah delok tabel. Pasangan yang tepat antara kegiatan manusia dengan pengaruh gaya. Oh, yang penting pengaruh gaya. Kita lihat, mendorong meja. Itu kecepatannya semula 0. Kemudian didorong, kecepatannya lebih dari 0. Berarti mengubah kecepatan benda. Betul ya? Kecepatannya semulanya, arahnya semula berarah enggak? Ada Pak, arah gravitasi, berarti dia arahnya ke bawah. Iya sih, bocah kita di pinter itu ya. Ya, oke lah, mengubah. Jadi ketika didorong, berubah Pak arah gerak. Oke lah, wes bener ke, biarkan aja dulu. Membuat gerabah tadi sudah ada ya. Gerabah ini semula koyong ini, dadi koyong ini, mergo tangan iki, pengaruh gaya. Mengubah bentuk, oke, berarti nomor loro ki oke gitu ya. Nomor 3, memukul bola kasti menggunakan kecepatan. Memukul bola kasti itu mengubah kecepatan. Bola kasti itu semula dari sana bergerak, tampil, pop gitu ya Kak, jadi ke arah sana. Atau dari sana tampil, pop gitu ke arah sana. Itu mengubah kecepatan enggak Pak? Mengubah apa? Nah, mengubah arah. Oke, betul, mengubah arah. Semula ke timur jadi ke utara. Mengubah kecepatannya enggak? Nah, iya Pak, wong le ngoperasi Mas Wawian itu lambat, kemudian dipukul oleh topeng dengan cepat, berubah arahnya. Logis anak itu. Berarti memukul bola ini juga, memukul bola kasti ini juga mengubah kecepatan. Berarti teluwi ya benar. Nah ya. Terus kita lihat, tendangan penalti mengubah arah benda. Penalti semula diam, tendang, mengubah arah. Oke. Benar apa salah Pak? Salah ya Pak. Jarene mau pas meja ke bawah itu karena gravitasi ke bawah didorong dari kanan sana mengubah arah gerak gitu ya, kayak gitu. Nah sekarang mengerem sepeda. Ini meragukan, misalnya diiyakan aja. Sekarang lihat, mengerem sepeda. Kecepatannya semula buantar, direm, bergerak. Apa itu menjadi melambat? Oke, ini sangat oke Pak. Nah, terus piye Pak? Berarti menurut tadi, kalau kita menurut pembahasan anak-anak tadi ya, ketika kita sampaikan, berarti nomor satu, nomor 2 kan jadi nomor 2 dan nomor 3 sudah betul. Nomor 3 mengubah kecepatan ya, memukul bola kasti itu mengubah kecepatan, akhirnya juga betul. Tendangan penalti kalau ke bawah dianggap ada gravitasi ke bawah tadi, akhirnya juga betul. Nomor Nah terus gimana? Nah kalau saya kembalikan di kunci, maka kuncinya adalah B. Tapi kalau
kita analisis kuncinya, jawabannya itu B, nomor 2, yaitu 2 dan 3 itu betul, mengubah kecepatan, mengubah bentuk, memukul bola kasti itu juga mengubah kecepatan, maka ya, makanya saya tulis di sini kuncinya adalah B. Tapi kalau soalnya ini dikeluarkan mungkin akan jadi banyak perdebatan. Begitu saja ya Pak Bu. Jadi kuncinya adalah pada penyampaian materinya pada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita nanti tidak bingung dengan model-model soal yang dikeluarkan yang mana. Nah, aduh saya kelebihan ya. Maaf. Tentang sifat materi sifat cahaya, ini bagiannya yang harus kita sampaikan pada anak-anak. Anak harus paham ini cahaya merambat lurus yang seperti apa, yang dipantulkan seperti apa, dibiaskan seperti apa, dapat diuraikan seperti apa. Mungkin ini yang perlu kita tambahkan, mengingat bentuk soal yang keluar di materi itu adalah memahami atau menyampaikan dengan kata-katanya sendiri. Yang merambat lurus itu perlu ditunjukkan sebuah gambar, kemudian iki proses perambatannya, prosesnya bagaimana, itu kita perlu sampaikan pada anak-anak kita. Kemudian pemanfaatannya juga harus disampaikan pada anak-anak, sehingga di sini tak tulis sifat cahaya, penekanan, juga penekanan dan perambatan cahayanya ya. Kemudian yang kedua tentang sifat-sifat cahayanya. Nah, ini saya pakai ini. Nah, cahayanya piye toh? Nah, ini dari sinar matahari, sumber cahaya merambat lurus ke kaca, kemudian dibiaskan oleh kaca, ya kan? Meskipun kacanya sedikit kan membias bahwa seperti itu, kemudian dari kaca dia akan keluar ke dalam ruangan sehingga ruangannya jadi terang. Dari sini ini si Amin misalnya, Amin ini memantulkan cahaya dari matahari atau dari cahaya lampu, kemudian dipantulkan ke cermin dipantulkan lagi ke matanya si Amin. Itu perlu disampaikan seperti itu pada anak-anak. Kemudian yang seperti ini juga, ini pembelokannya juga kita tunjukkan. Dari sini, dari prisma membelok lagi karena ada perbedaan ke udara. Jadi ini dari udara medium rapat, kurang rapat ke rapat ke kurang rapat. Maka ini membelok ya ke sana, membelok mendekati garis normal kan, kemudian membelok lagi menjauh. Nah, ini saya kira untuk nomor 37 ini hanya karena masalah pemahaman saja. Ini jawabannya adalah A. Karena pasti meskipun ini diayali juga ya, wong itu malam kok Pak. Jadi sekarang kan jam itu ada yang mengeluarkan cahaya. Nah, anak akan menghayal seperti itu ya. Nah, ini kan orang yang sedang melihat bagian dalam arloji, berarti mungkin dia adalah seorang tukang arloji. Nggak mungkin jamnya itu sedang dinyalakan. Jadi ini nggak masalah, hanya tinggal pemahaman tentang perambatan cahaya aja. Kemudian yang ini pemanfaatan sumber daya alam, ini yang terakhir. Ini sangat luas sekali materinya, tapi ini jarang kita memprediksinya juga susah. Biasanya di keluarnya adalah sumber energi yang dapat diperbaharui ya, atau bisa jadi sumber daya alam secara umum, baik itu yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Untuk itu tiga poin yang saya poin ini anak-anak kita harus kita pahamkan. Cukup dengan gambar-gambar saja itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah pernah keluar, ini pernah keluar ini pernah keluar jarak, ini saya lupa kalau kelapa sawit pernah keluar atau belum. Yang jelas ini sampaikan pada anak-anak kita semuanya. Hanya saja Pak Bu, terakhir, nah entah dikunci itu kita aplikasikan dalam soal ya. Tebu banyak dimanfaatkan untuk pembuatan. Dikunci itu sudah bilang D sepertinya. Itu adalah spiritus. Hanya saya nggak tahu kenapa ini termasuk yang mengalami penurunan di wilayah kita. Nah, saya kira
Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang bagian terakhir ini sangat luas sekali, tinggal kita otak-atik di sini, materinya bisa pakai materi yang minggu lalu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan bab ini, bab IPA, hasil kajian kisi-kisi latihan ujian yang kedua. Mungkin dari Bapak Ibu ada monggo Bapak Ibu. Oke, tidak ada ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada, oh ya, karena saya menjadi bagian yang paling akhir Bapak Ibu, ini saya tutup dulu, nanti share